Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis dan membaca pada notasi balok supaya lebih ringkas. Langsung saja, letak nada do di sini itu terletak pada garis bantu pertama, yang mana garis bantu pertama itu letaknya adalah di bawah garis pertama. Jadi itu garis bantu itu adalah tambahan garis bantu bawah. Di situ adalah nada do. Di samping do itu re, letaknya di bawah garis pertama persis, jadi nempel dengan garis pertamanya. Sedangkan mi itu di garis pertama persis kayak sate. Tengah-tengah dari lubang itunya nanti ada garisnya, tinggal nambah satu jadi fa, sol, la, si, dan do. Ya, sudah pernah ada buku catatannya. Kita langsung dinilai not ya. Perhatikan di sini, di situ yang bulatannya kosong, tidak ada tusukannya, tidak ada tangkainya, dan tidak ada benderanya. Yang paling atas itu dia adalah nada yang nilai ketukannya, jumlah ketukannya adalah 4 ketuk. Nah, selanjutnya 4 ketuk itu gimana? Ya, 1, 2, 3, 4. Itu yang nanti akan kalian terapkan dalam memainkan keyboard. Nah, di bawah yang nilainya 4 ketuk itu persis bulatannya kosong ya, tapi dia di situ ada tangkainya, ada cucusannya di situ. Dia nilainya 2 ketuk. Nah, di sini lebih ringkasnya. Kita langsung di sini itu ada 4 ketuk, bulat kosong, bulatan kosong ada tangkainya 2 ketuk. Ya, sampai 1/4 ketuk, bedanya 1/4 dan setengah. Di situ dia ada benderanya. Kita langsung saja di tata cara penulisannya. Sini saya akan menuliskan nada do senilai 1 ketuk. Nah, di sini re, mi tinggal naik 1, fa tinggal naik 1. Nah, di sini dia isinya cuma 4 ketuk. Kenapa? Do 1, re 2, mi 3, dan fa 4 ketuk ya, karena jumlah dalam satu kolom, satu bar itu ya isinya hanya 4, karena kita menggunakan sukat 4/4 ya, jadi hanya diisi 4. Kalian nggak boleh ngisi dalam satu kolom itu 6 ketuk, nggak boleh. Nah, kita lanjut di kolom kedua. Ini saya nulis nada sol, la, si, dan terakhir do. Ingat, dalam satu kolom hanya ada 4 nilai, 1, 2, 3, 4. Adalah nada do tinggi yang mana pada, nah ini do rendah, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Di situ bisa kalian lihat ada tangkai yang menuju ke atas dan ada tangkai yang menuju ke arah bawah. Nah, tata cara aturannya misalkan di sini yang berwarna biru ya. Dia letaknya tepat pada garis ketiga. Nah, pada di garis ketiga itu tangkai tersebut boleh mengarah ke atas dan boleh mengarahkan ke bawah. Tangkainya boleh ke atas dan boleh ke bawah, hanya di garis ketiga. Nah, di sini misalkan contoh saya membuat setengah ketuk. Nah, jika setengah ketuk itu 2, nada 1 dan nada 2 di situ 1, di sini misalkan 1 ya, dia tangkainya akan menuju ke bawah. Jika nada tersebut letaknya sama ya, dia tangkainya akan sama seperti ini. Tapi jika nada tersebut terletak di bawah garis ketiga, maka tangkainya akan menuju ke atas. Jika nada tersebut di atas garis ketiga, nah maka tangkainya akan turun ke bawah seperti ini. Jadi di garis ketiga ini dia bebas mau ke atas atau ke bawah,
Tapi jika di atas garis ketiga itu akan ke bawah. Di atas garis ketiga itu ke bawah. Tapi jika di bawah garis ketiga itu akan ke atas. Ya, saya contohkan tadi. Ini yang baru, satu ketuk di nada mi. Nah, perhatikan. Nah, dia ke atas tangkainya. Ya, karena dia letaknya di bawah garis ketiga. Tapi jika di garis ketiga atau di atas garis ketiga, tangkainya akan turun. Ya, jika setengah ketuk itu setengah ketuk dan setengah ketuk, maka tangkainya disambung seperti itu. Baik, kiranya cukup sekian dulu penjelasannya supaya tidak terlalu panjang. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.